Hai Bunda, Assalamualaikum. Nah, jumpa lagi sama aku Inung. Nah, dalam kesempatan kali ini aku bakal ngasih tips bagaimana cara mengatasi bendungan ASI. Oke, jangan kemana-mana, tetap di video aku ya. Oke Bunda, nah sebelum ke tipsnya, aku akan ngebahas dulu bendungan ASI itu apa sih. Dan terus bendungan ASI itu biasanya terjadi pada usia bayi 2 minggu, bisa aja sih terjadi sampai 3 bulan juga bisa. Nah gitu ya, kalau misalkan tidak optimal dalam mengosongkan ASI, payudaranya gitu. Nah kemudian apa aja sih penyebab dari bendungan ASI? Nah yang pertama adalah tidak optimalnya dalam mengosongkan payudara, dalam mengosongkan ASI atau memompa ASI gitu. Atau pada saat menyusui itu salah dalam perlekatan mulut bayi, sehingga bayi pun akan susah mengisap secara penuh gitu asinya gitu ya, tidak keluar secara tidak lancar keluarnya gitu. Nah kemudian bisa juga karena ibu itu sibuk bekerja, nah dan diselingi dengan susu formula. Nah itu bisa menyebabkan bendungan ASI juga loh Bunda. Nah, tanda-tanda bendungan ASI itu yang pertama itu terasa bengkak, nyeri, nah gitu. Terus payudara juga mengeras gitu ya. Terus juga kadang-kadang bisa disertai demam dan sakit kepala gitu. Nah, aku punya pengalaman dulu ya waktu anak pertama, aku pernah mengalami bendungan ASI saat aku tuh pergi, saat aku pergi sama suami aku. Padahal cuma 1 sampai 2 jam aja kalau nggak salah gitu ya. Nah itu udah aduh terjadi bendungan, ya ampun bener-bener sakit banget ya ternyata gitu. Oh no. Gak enak Bunda, payudara aja tuh tersentuh sedikit aja tuh sakit banget gitu ya, ada sedikit mengeras gitu di bagian-bagian tertentu, karena kan itu saluran saluran ASI maksudnya, yang pengen keluar tapi nggak dikeluarkan gitu. Nah, nggak keluar jadinya dia itu membendung banyak banget ASI di dalamnya. Kemudian juga waktu itu badan aku tuh agak meriang gitu, bener-bener sakit sampai ke seluruh tubuh pun gak enak. Nah dahsyatnya bendungan ASI gitu ya, tapi alhamdulillah nggak terjadi mastitis gitu loh Bunda ya, cuma bendungan ASI biasa. Terus juga pada saat itu pas aku udah pulang ke rumah, langsung aku susukan pada anak aku gitu. Ternyata cuman sebelahnya aja yang sampai kosong. Ternyata yang sebelahnya pas aku udah mau pindah dia ke sebelahnya, dia kan netes terus tuh ya, otomatis netes terus payudaranya, air susunya. Nah kemudian aku pindah lagi ke sebelah, dan ternyata anak aku tuh udah kenyang, sedikit aja dia isap, aduh padahal masih pengen diisapin gitu karena ada bendungan ASI tadi kan. Nah terpaksa aku melakukan pengosongan payudara sendiri gitu tanpa ada pengisapan dari bayi, yaitu dengan memarah ASInya ya. Itu juga sakit lumayan loh ya. Terus kalau misalkan masih terjadi bendungan, bisa dilakukan pengompresan pada payudara. Nah kompres dengan air hangat Bunda. Nah jadi seperti itu. Jadi yang pertama bisa disusukan langsung secara langsung. Kalau misalkan masih, ya diperah gitu. Kalau misalkan masih juga, ya udah dikasih kompres gitu ya, supaya lebih merilekskan aja. Kalau misalkan demam, bisa Bunda itu konsumsi obat anti nyeri seperti paracetamol gitu ya untuk meredakannya. Kadang-kadang bisa menyebabkan sakit kepala juga loh, seperti pasien aku. Jadi jangan heran ya. Jadi seperti itu cara mengatasinya. Kalau misalnya sakit kepala atau demam, bisa minum paracetamol gitu. Nah mungkin ini aja deh tips dari aku, semoga aja bermanfaat ya Bunda. Oke Bunda, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.